Saya single parent. Sa- Jadi saya menikah lagi Ustadz, tapi dengan menikah siri. Orang tua dia dan orang tua saya tahu. Tapi di awal dia tidak memberitahu jika dia sudah punya istri. Nah, tapi setelah kita menikah baru tahu dia sudah punya istri. Di perjalanan pernikahan saya, istrinya datang melabrak saya, marah-marah dengan saya. Lalu saya disuruh menjauhi istrinya, menjauhi suaminya. Dan akhirnya saya menjauh setelah beberapa bulan saya menikah. Setelah beberapa bulan saya menjauhi suami saya baru tahu kalau saya hamil. Saya mendekatkan diri lagi kepada suami saya, ingin memberitahu jika saya hamil. Dan dia memberitahu juga dia sudah pisah dengan istrinya, istri pertamanya. Tapi di perjalanan dia bilang kalau dia tidak ingin mempunyai anak dengan saya. Jadi seminggu kemudian saya tahu itu, sakit hati sekali saya. Saya akhirnya keguguran, mungkin bawaan dia juga ya. Nggak mau diinginkan oleh bapaknya. Setelah itu perjalanan hidup saya udah 2-3 tahun dengan suami. Perubahan suami saya berubah drastis. Berubah jadi aneh, berubah jadi tidak mulutnya kasar, makin tidak menentu. Saya punya feeling kok kenapa ya suami saya berubah. Setiap saya pulang ke rumah orang tua saya, pasti ada sesuatu yang berbeda dari dia. Saya info, saya kulik, mungkin salah saya juga, saya info dari handphonenya, saya cek handphonenya, ternyata banyak wanita-wanita yang dibawa sama dia. Itu bagaimana dia bawa ke rumah kita perempuan, terus dia pergi izin dinas, tapi dia bawa perempuan juga, perempuan yang berbeda-beda. Hingga saya merasa, mungkin ini salah saya, atau kurang apa saya, seperti itu. Apa ini karma saya karena saya sudah merebut suami orang, atau inikah jawaban dari Tuhan untuk saya. Pertanyaannya, salah di mana saya tuh, Ustaz? Harus menerima sakit hati saya seperti ini. Untuk dibilang ikhlas pun saya tidak bisa ikhlas, karena dia meninggalkan saya sampai saat ini tidak ada kata talak atau apapun, tidak ada nafkah atau tidak bertemu sama sekali selama 2 tahun Sekarang ini. dengan suami seperti apa hubungannya? Untuk sekarang tidak komunikasi, sudah 2 tahun. 2 tahun? Iya, saya lebih baik diam karena kalau misal saya minta kepastian pun akan jadi ribut dan akan keluar kata kasar yang tidak baik. Jadi lebih baik saya diam dan ya sudah. Jika tayangan ini sampai kepada suami, apa yang mau Mbak sampaikan kepada suami? Terima kasih telah membeli luka. Enggak, antara ikhlas sama enggak ikhlas, tapi membalikan saya ke orang tua tidak ada sama sekali. Dia minta ke orang tua baik-baik, tapi tidak membalikan saya ke orang tua dengan baik gitu. Ini tidak mudah untuk melewati semua cerita yang sudah terjadi. Kalau boleh AA sampaikan sikap terbaiknya, ada 3M mungkin yang bisa kita lakukan. Yang pertama, muhasabah. Apa? Muhasabah. Bagus, baik kalau ada sesuatu yang menimpa kita dan kita katakan, AA, mungkinkah ini karena dosa-dosa kita? Itu bagus. Agar kita bisa memahami dan mengerti bahwa semua yang terjadi ini, jika memang ada salah kita di situ, semoga yang terjadi ini adalah cara Allah menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ingat Bunda sayang, perintah untuk introspeksi itu adalah perintah dari Allah. Hati-hati ya. Kalau ada yang mohon maaf harus dinikahi dengan cara siri. Siri itu kan artinya sembunyi-sembunyi. Sebenarnya nggak masalah sih kalau amanah, kalau tanggung jawab. Nah yang jadi persoalan kalau seperti ini, mau nuntut
susah, mau minta juga susah, mau minta harta gono gini apalagi, minta status aja bingung, ujungnya mohon maaf ada pihak yang dirugikan. Tapi ya sudah. Maka M yang kedua setelah muhasabah, M-nya adalah mujahadah, serius di jalan Allah. Manusia boleh meninggalkanmu, asalkan jangan Allah yang meninggalkanmu. Kadang Allah membuat hatimu terluka dengan melepas orang di hatimu karena Allah ingin hatimu kembali sama Allah. Sekarang perbaiki diri, makin dekat ke Allah, perbaiki aja hubungannya sama Allah. Sampai Allah pertemukan kita dengan yang baik. Sampai nanti yang ketiga M-nya muraqabah. Apa? Muraqabah itu artinya merasa ditatap oleh Allah. Kita itu akan lebih terjaga dari berbuat dosa kalau kita ngerasa kita itu ditatap oleh siapa? Oleh Allah. Jangan sesali yang sudah terjadi, jangan takut yang dengan yang belum terjadi. Statusnya memang gak jelas hari ini, tapi semoga dengan kajian hati menerjemahkan semuanya lebih jelas. Dan jika video ini sampai kepada mantan suami, beliau bisa lebih tegas gimana posisinya. Kalau sudah jelas posisinya kan beliau masih bisa nerima yang lain. Betul nggak? Makanya hati-hati dengan menggantungkan seseorang. Perilaku menggantungkan status seseorang itu sama dengan menggantungkan janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang nikah siri, tapi kan ada akad juga. Ada tidak? Ada janji juga, ada yang terucap juga. Dan ingat Allah melihat itu semua. Jangan sampai perbuatanmu menyakiti seorang perempuan mengakibatkan dirimu mendapatkan keburukan dalam hidup. Biasanya gak usah jauh lah. Setiap keburukan yang kita dapat pasti bermula dari keburukan yang pernah kita lakukan. Istilah tabur tuai itu ada. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Apa yang kita tanam itu yang kita panen. Maka teteh jangan pernah merasa hidup ini gak adil dengan semua yang terjadi. Tenang aja, semua ada sebab akibatnya. Selama kita bergantung sama Allah, pasti Allah akan berikan banyak kebaikan.